Selama 20 tahun terakhir, industri udang di dunia tengah menghadapi berbagai tantangan. Seringkali industri udang mengalami gagal panen akibat serangan penyakit yang sebenarnya dapat dicegah, faktor cuaca yang kian tidak menentu, dan penerapan standar keamanan udang oleh negara-negara pengimpor yang kian ketat. Sejak pertengahan tahun 90-an, penyakit berbahaya yang bersumber dari virus seperti bintik putih, kepala kuning, dan sindrom Taura telah mengakibatkan kerugian besar bagi para petambak. Berbagai virus dan penyakit mematikan lainnya dapat menjangkiti tambak melalui benih yang terkontaminasi, sumber air, dan dari para pembawa penyakit yang hidup di dalam dan di luar tambak, seperti kepiting, udang liar, hewan berkulit keras, serta plankton yang hidup di air. Virus dan penyakit ini dapat berasal dari udang yang terinfeksi dari musim sebelumnya dan menyebar melalui peralatan tambak seperti jaring dan ember yang digunakan pada kolam yang telah terinfeksi. Selain itu, burung dan binatang lainnya juga dapat memperparah penyebaran penyakit. Sebagai upaya menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah telah membangun institusi yang membantu para petambak dalam mengidentifikasi dan mendeteksi penularan virus. Institusi ini telah bekerja sama dengan para petambak dan pelaku industri udang secara keseluruhan. Balai Budidaya Air Payo Ujung Bate adalah merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan, di mana Balai Budidaya Air Payo Ujung Bate mempunyai wilayah kerja seluruh Sumatera atau Indonesia bagian Barat. Sesuai dengan visi kita, yaitu adalah merupakan pengembangan teknologi di bidang budidaya air payo serta informasi teknologi yang tentunya menunjang kegiatan perikanan budidaya secara keseluruhan. Keberadaan penyakit atau virus itu sendiri tidak akan mengakibatkan terjangkitnya penyakit. Harus ada faktor pemicu lainnya, seperti udang yang stres karena praktek manajemen yang buruk, kondisi air dan kualitas tanah yang buruk, serta perubahan cuaca yang mendadak dapat memicu terjangkitnya penyakit. Oleh karena itu, penerapan praktek manajemen yang lebih baik oleh para petambak dapat mengurangi resiko terjangkitnya penyakit. Saat ini, harga udang sedang anjlok di pasar dunia karena meningkatnya produksi dan suplai udang jenis Faname. Namun perlu diketahui bahwa tidak seperti halnya udang Finame Lithopenaus atau udang putih Amerika, udang Penaus monodon atau black tiger selama ini tetap stabil. Pengalaman menunjukkan bahwa udang jenis black tiger sangat digemari dan efisien untuk dikembangkan oleh petambak berskala kecil dengan pola pembudidayaan tradisional yang dimodifikasi serta sistem tambak semi-intensif. Sementara udang Faname hanya bisa dikembangkan dengan sistem tambak intensif. Saat ini, konsumen kian peduli dengan kualitas makanan dan isu keamanan karena dampaknya bagi kesehatan. Negara-negara pengimpor udang saat ini telah melarang masuknya udang yang terkontaminasi oleh bahan kimia, khususnya antibiotik, pestisida, dan sisa-sisa bahan kimia berbahaya lainnya. Bahan-bahan kimia itu dapat berasal dari lokasi pembenihan, pembesaran benih, tambak, dan pemrosesan di pabrik. Oleh sebab itu, bahan-bahan kimia tersebut harus dihindari pada setiap tahap mata rantai persediaan udang. Penjualan di luar negeri ini agak sulit, masalah antibiotik, pestisida sangat disorot di luar negeri. Jadi kita sangat menghimbau lah petani-petani di tambak, kalau bisa jangan sembarangan pakai pestisida ataupun antibiotik yang dapat menyebabkan cold storage, susah menjual produksi dari petambak tersebut. Jadi kalau bisa, petambak itu bisa menjaga kualitasnya yang bebas antibiotik, pestisida, supaya hasil jual produksinya bisa kita beli dengan tinggi dan mereka tentu bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Pencemaran juga dapat berasal dari mikroorganisme berbahaya atau bakteri seperti Salmonella, E. coli, dan Cholera vibrio. Kontaminasi melalui unsur mikroorganisme ini dapat terjadi karena kondisi yang tidak bersih di area tambak.
seperti adanya jamban terbuka di saluran sumber air dan penggunaan pupuk organik basah, seperti kotoran sapi dan unggas. Kesegaran udang adalah unsur penting dalam menjaga mutu dan kualitas. Pemrosesan yang cepat dan prosedur penanganan udang secara instan setelah panen adalah kunci untuk menjaga kesegaran udang hingga mencapai konsumen.